Letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada Sungai Hilir Mahakam yaitu Muarakaman. Tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsakerta. Wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur. Latar belakang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ialah kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kerajaan Kutai diperkirakan timbul pada abad 5 meter ataupun kurang lebih 400 meter. Kerajaan ini terletak di Muarakaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong. Tempatnya di hulu Sungai Mahakam. Nama Kutai tersebut diambil dari nama tempat ditemuinya prasasti. Nama yang menggambarkan kerajaan tersebut. Nama Kutai diberikan oleh para pakar sebab tidak dapat prasasti yang jelas mengatakan nama kerajaan ini. Sebab memanglah sedikit data yang bisa diperoleh akibat minimnya sumber sejarah. Sistem pemerintahan kerajaan Kutai bersifat kerajaan yang dipimpin oleh Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman secara turun-temurun. Pada awalnya, Kudungga merupakan seorang kepala suku. Kemudian ia merombak sistem pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sendiri menjadi raja. Setelah wafat, Raja Kudungga digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman, yang dianggap sebagai pendiri dari keluarga raja. Pemerintahan Aswawarman tidak berlangsung lama, yang kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Mulawarman, sekaligus cucu dari Kudungga. Mulawarman merupakan raja terbesar yang paling berpengaruh di kerajaan Kutai. Dan yang selanjutnya terdapat kondisi ekonomi kerajaan Kutai. Kondisi ekonomi kerajaan Kutai meliputi 3 bidang, yaitu bidang peternakan, pertanian, dan perdagangan. Perekonomian kerajaan Kutai sangat bergantung dengan keberadaan Sungai Mahakam. Berdasarkan bukti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa perekonomian kerajaan Kutai terletak di sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kondisi sosial dan budaya kerajaan Kutai. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakat sudah banyak yang menganut agama Hindu dan pola pengaturan pemerintahannya sudah seperti kerajaan India. Masyarakat di kerajaan Kutai dapat menerima unsur budaya luar seperti India, namun mereka tetap memelihara dan melestarikan budaya sendiri. Contohnya prasasti berbentuk Yupa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan bahwa adanya pengaruh dari India Selatan. Sedangkan Yupa sendiri adalah bentuk perkembangan dari Menhir. Kehidupan budaya di kerajaan Kutai juga sudah sangat maju. Hal ini dibuktikan dengan upacara penghinduan Vatyasoma di masa Raja Mulawarman. Upacara tersebut telah dipimpin oleh pendeta Brahma yang merupakan orang lokal. Masa kejayaan kerajaan Kutai dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi untuk upacara persembahan bagi kaum Brahmana. Kemudian pada masa pemerintahan Mulawarman, upacara persembahan atau penghinduan dipimpin oleh pendeta atau kaum Brahmana yang berasal dari penduduk asli Indonesia. Peristiwa itu menegaskan jika Mulawarman memiliki kemampuan intelektual yang tinggi. Pasalnya bahasa Sanskerta tidak dijadikan bahasa sehari-hari. Kemudian faktor penyebab kejayaan kerajaan Kutai berikutnya adalah perekonomian kerajaan Kutai. Kehidupan perekonomian Kutai ditopang dari sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini disebabkan karena letaknya yang strategis. Mulawarman juga berhasil mendorong Kutai memperluas wilayah kekuasaan sampai ke seluruh wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya. Mulawarman banyak menguasai berbagai wilayah, tapi tidak satupun ada rakyatnya yang sengsara. Kemudian saya akan menjelaskan sebab kemunduran kerajaan Kutai. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sumber sejarah menjelaskan bahwa kerajaan ini berasal dari sumber prasasti, yaitu prasasti Yupa. Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan pada masa Mulawarman. Namun setelah sepeninggalannya, kerajaan Kutai perlahan mengalami kemunduran. Selain itu, ketika masuk dan berkembangnya pengaruh kebudayaan Islam,
berkembangnya Kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu kerajaan yang bercorak Islam di Kalimantan Timur. Saat itu terjadi ekspansi Kutai Kartanegara ke Kalimantan Timur dan terjadi perebutan wilayah kekuasaan. Dengan demikian, faktor kemunduran Kerajaan Kutai ialah karena sepeninggalan Raja Mula Warman, adanya ekspansi dari kerajaan Islam Kutai Kartanegara dan terjadinya perebutan kekuasaan. Ketapang Sultan. Ketapang Sultan adalah mahkota yang dipakai Sultan Kerajaan Kutai yang terbuat dari emas. Ketapang Sultan memiliki berat 1,98 kg. Sama halnya dengan prasasti Yupa, Ketapang Sultan juga ditemukan pada tahun 1890 di Muara Kaman, Kutai Kartanegara. Kura-kura emas peninggalan Kerajaan Kutai yang satu ini terbilang unik, yaitu kura-kura yang terbuat dari emas. Menurut sejarahnya, kura-kura emas adalah benda persembahan dari Kerajaan Cina untuk Aji Bidara Putih, salah satu putri Kerajaan Kutai. Kura-kura tersebut dijadikan sebagai bukti bahwa ada pangeran yang hendak mempersunting sang putri. Prasasti Yupa. Prasasti Yupa merupakan bukti Kerajaan Kutai yang tertua. Jumlah prasasti Yupa yakni 7 buah. Prasasti Yupa ditulis menggunakan huruf Sanskerta atau Pallawa. Prasasti Yupa berisi tentang kehidupan politik, sosial, dan budaya Kerajaan Kutai. Kalung Ciwa. Kalung Ciwa pertama kali ditemukan saat pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Kalung tersebut ditemukan oleh warga pada tahun 1890 di sekitar Danau Lipan, Muara Kaman. Hingga saat ini, kalung Ciwa masih digunakan oleh Sultan dan hanya dipakai ketika acara penobatan Sultan baru. Pedang Sultan Kutai. Pedang Sultan Kutai adalah peninggalan sejarah yang terbuat dari emas. Pada bagian pedangnya terdapat ukiran harimau yang akan menerkam mangsanya, sedangkan di bagian ujung pedang terdapat hiasan berupa seekor buaya. Keris atau kering Bukit Kang. Berdasarkan sejarah, kering Bukit Kang adalah sebuah keris yang dipakai permaisuri Aji Putri Karang Melayu, yakni permaisuri Raja Kotri Kertanegara yang pertama. Serta masyarakat setempat menyebutkan bahwa putri tersebut pernah ditemukan dalam sebuah gong yang hanyut di atas bambu. Selain anak perempuan, ada telur ayam dan juga sebuah kering di dalam gong tersebut. Hingga saat ini dipercaya bahwa kering tersebut adalah kering Bukit Kang. Singgasana Sultan. Peninggalan Kerajaan Kutai yang selanjutnya adalah Singgasana Sultan. Benda ini digunakan saat pemerintahan Sultan Haji Muhammad Sulaiman dengan raja-raja Kutai sebelumnya. Letak Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng adalah salah satu kerajaan bercorak Hindu di Bali yang letaknya berada di Singaraja. Latar belakang berdirinya Kerajaan Buleleng. Kerajaan ini berdiri pada sekitar pertengahan abad ke-17 setelah wilayah Bali Utara yang sebelumnya dikenal dengan nama Den Bukit berhasil disatukan. Pendiri Kerajaan Buleleng adalah I Gusti Anglurah Panji Sakti dari Wangsa Kepaksikan. Sistem pemerintahan Kerajaan Buleleng adalah monarki, yaitu pemerintahan sepanjang hidup. Dalam menjalankan pemerintahan, Raja Buleleng dibantu oleh Badan Penasehat Pusat yang disebut Parkiran-Kiran Aijro Makabehan. Badan ini berkewajiban memberikan tafsiran dan nasihat kepada raja atas berbagai permasalahan yang muncul. Monarki merupakan sistem politik yang didasarkan pada kedaulatan yang tidak terbagi dan kekuasaan satu orang. Istilah ini berlaku untuk negara-negara di mana otoritas dipegang oleh raja atau ratu, yaitu seorang penguasa individu yang berfungsi sebagai kepala negara dan yang mencapai posisinya melalui keturunan. Dan yang selanjutnya ada kondisi ekonomi Kerajaan Buleleng, yaitu hasil pertanian dari pedalaman yang diangkut lewat darat menuju Buleleng. Barang dagangan yang diangkut berupa kapas, beras, asam, kemiri, dan bawang yang diperdagangkan ke daerah lain. Perdagangan tersebut berkembang pesat pada masa dinasti Warmadewa yang diperintah oleh anak bungsunya. Kondisi sosial dan budaya Kerajaan Buleleng. Pada masa pemerintahan Uduyana, masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah yang disebut Wanua. Dalam sebuah Wanua dipimpin oleh seorang tetua yang dianggap pandai dan bisa mengayomi masyarakat. Sedangkan pada masa pemerintahan anak bungsu, masyarakat Buleleng dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu 1. Golongan catur warna dan 2. Golongan luar kasta atau yang biasa disebut Jaba.
Pembagian ini didasarkan pada kepercayaan Hindu yang dianut masyarakat Bali. Raja anak bungsu juga mengenalkan sistem penanaman bagi anak pertama, kedua, ketiga dengan nama pengenalan sebagai berikut. 1. Anak pertama dinamakan Wayan, sedangkan anak kedua dinamakan Made, dan anak ketiga dinamakan Nyoman. Kemudian saya akan menjelaskan sebab kejayaan Kerajaan Buleleng. Kerajaan Buleleng mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan raja yang pertama, yakni Raja I Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliau berhasil menyatukan seluruh wilayah Bali Utara dan juga berhasil menaklukkan wilayah lain yang berada di Jawa Timur. Wilayah tersebut yaitu Banyuwangi dan juga Pasuruan. Raja yang pertama yakni Raja I Gusti Ngurah Panji Sakti. Beliau berhasil menyatukan seluruh wilayah Bali Utara dan juga berhasil menaklukkan wilayah lain yang berada di Jawa Timur. Wilayah tersebut yaitu Banyuwangi dan juga Pasuruan. Setelah masa kejayaan, Buleleng juga mengalami masa kemunduran. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, dikuasai Mengwi dan Karangasem. Setelah I Gusti Ngurah Panji Sakti meninggal pada tahun 1704, Kerajaan Buleleng mulai mengalami kemunduran karena putra-putranya memiliki perbedaan pendapat antara tahun 1732 dan tahun 1752. Pada saat itu, Kerajaan Buleleng berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mengwi. Setelah sempat merdeka selama hampir 3 dekade, Kerajaan Buleleng kembali tunduk kepada penguasa di Bali lainnya pada tahun 1780. Kali ini kepada Kerajaan Karangasem, di mana rajanya kemudian membangun istana dengan nama Puri Singaraja. Sejak saat itu, Kerajaan Buleleng diperintahkan oleh I Gusti Made Karangasem. Sebab kemunduran Kerajaan Buleleng lainnya adalah karena ditaklukkan Belanda pada tahun 1846. Kerajaan Buleleng yang saat itu diperintah oleh I Gusti Made Karangasem diserang oleh Belanda. Dengan serangan itu, I Gusti Made Karangasem memimpin perlawanan rakyat bersama patih dan panglima perangnya. Patih dan panglima Kerajaan Buleleng yang terkenal dalam perlawanan terhadap Belanda adalah I Gusti Ketut Jelantik. Pada tahun 1848, Kerajaan Buleleng kembali mendapat serangan Angkatan Laut Belanda. 1 tahun kemudian, Buleleng akhirnya menyerah setelah Belanda menghancurkan benteng Jagaraja. Pandampahan dan Magide. Prasasti Pandampahan di Tapak Siring serta Prasasti Magide yang ditulis pada bagian Paro bulan Gila Palguna 835 Saka atau bulan Februari 913 Masehi. Prasasti Blanyong. Prasasti Blanyong dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang dikenal si Kesari Waramadewa. Pada prasasti ini disebutkan kata Warit Wipa yang artinya sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti tersebut bertarik 835 Saka atau 913 Masehi. Prasasti Blanyong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sanur Kauh, di Desa Sanur, dan Pasar Bali. Prasasti itu unik karena bertuliskan 2 macam huruf, yakni huruf Panagari dengan memakai bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan memakai bahasa Sanskerta. Pura Tirta Ampul. Pura itu berada di daerah Tapak Siring Bali, dibangun pada tahun 967 Masehi oleh Raja Sri Candrabaya Warmadewa. Pura ini dipakai dia untuk melakukan hidup sederhana lepas dari keterikatan dunia materi. Penamaan Pura Tirta Ampul diambil dari nama mata air yang ada di dalam pura ini, yang bernama Tirta Ampul. Tirta Ampul berarti air yang menyembur keluar dari tanah. Tirta Ampul mengalir ke Sungai Pakerisan. Pura Panegel Dharma. Pura Panegel Dharma dibuat mulai pada 915 Masehi. Keberadaan pura ini berhubungan dengan sejarah panjang Ugrasena, salah satu anggota keluarga Mataram I, serta kedatangan Maharesi Markandeya di Bali.